Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 35 demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara sekalian, jika dibaca sepintas, ayat ini nampaknya berkata bahwa menjadi anak-anak Allah didapat sebagai upah dari perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi pasti bukan itu yang dimaksud. Sebab di bagian Alkitab yang lain jelas dikatakan bahwa menjadi anak-anak Allah adalah kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus membicarakan tentang upah dan status sebagai anak-anak Allah di sini adalah dalam konteks bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus itu seharusnya hidup, yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang menyulitkan hidup kita, yang jahat dan tidak tahu berterima kasih, mendoakan orang yang mencaci kita, bermurah hati kepada mereka yang telah merugikan kita, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita melakukan semua itu bukan agar kita mendapatkan upah dan dijadikan anak-anak Allah, melainkan karena kita adalah anak-anak Allah. Jika kita hidup sesuai dengan status kita, maka Roh Kudus akan mengubah hati kita menjadi semakin serupa dengan hati Bapa. Dengan demikian, status kita sebagai anak-anak Allah diteguhkan. Itulah upah yang dimaksud. Sebaliknya, tidak hidup sesuai dengan status kita berarti memberi kesempatan kepada hati nurani kita untuk menuduh kita, sehingga kita akan terus meragukan iman kita sendiri. Akibatnya, kita kehilangan damai sejahtera dan hidup di dalam ketakutan. Jika iblis menunggangi ketakutan kita, dan itu biasanya dia lakukan, maka kita bisa menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, apakah saudara pernah ragu dan dalam hati bertanya-tanya, benarkah saya sudah diselamatkan? Benarkah saya anak Allah? Jangan-jangan saya seperti Yudas. Jangan-jangan di penghakiman terakhir Tuhan Yesus akan berkata, "Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah hai engkau, pembuat kejahatan." Saudara, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya sangat penting untuk kita renungkan. Orang yang terlalu yakin dan tidak pernah bergumul dalam hal tersebut justru ada dalam bahaya. Tetapi jika pergumulan tersebut menghantui kita, mungkin penyebabnya bukan karena kita belum diselamatkan, melainkan karena kita belum hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita, hidup sesuai dengan status kita sebagai anak Allah, maka hati nurani kita tidak menuduh kita lagi, dan iblis pun kehilangan tempat berpijak untuk mengacau hidup kita. Dengan demikian kita bisa hidup di dalam damai sejahtera seperti yang Tuhan janjikan. Maukah saudara? Amin.